Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Dewi Hamriani dari SMA Negeri 5 Endrekang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Di video kali ini kita akan membahas tentang tugas 1.1.H, demonstrasi konseptual modul 1.1 menggambarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri dari Taman Siswa, di mana pendidikan menurut beliau adalah upaya memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, di mana tanggal 2 Mei ini adalah hari lahir dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, maka guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru juga harus mampu memahami tujuan pembelajaran, dan guru harus berpihak kepada murid, serta guru harus memahami karakter muridnya. Nah, ketika tujuan pendidikan ini telah tercapai, maka diharapkan pada diri peserta didik itu memiliki kemampuan bidang pengetahuan dan intelektual, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Ada semboyan yang sangat terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, yaitu Ingarso Sungtulada, yang artinya dari depan memberikan teladan. Nah, di sini guru harus bisa memberi contoh atau panutan kepada anak didiknya. Kemudian yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarsa. Dalam bahasa Jawa, hal ini berarti bahwa di tengah membangkitkan semangat. Nah, di sini guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dari murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Tuturi Handayani yang artinya dari belakang memberi dorongan. Di sini artinya seorang guru harus mampu memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Sistem pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara selaras dengan pendidikan pada saat sekarang ini yaitu kurikulum Merdeka Mengajar. Sifat kemerdekaan yang harus ada dalam diri setiap peserta didik itu yang pertama harus mampu berdiri sendiri, dan yang kedua tidak bergantung pada orang lain, dan yang ketiga mampu mengatur dirinya sendiri. Pada dasarnya, anak sudah membawa kodratnya masing-masing atau sudah membawa kodratnya sendiri. Tugas dari pendidik pada hakikatnya sama seperti seorang petani, di mana petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Pak Tani dapat memperbaiki keadaan tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, menyiram tanaman, serta memusnahkan hama yang akan mengganggu tanaman padi. Tapi seorang petani tidak akan mungkin menjadikan padi tumbuh menjadi jagung atau tanaman lainnya.
Nah, begitupun dengan anak. Anak yang sudah dilahirkan dengan kodratnya masing-masing, maka anak sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Nah, di sini diibaratkan bahwa seorang guru itu seperti petani yang hanya tugasnya itu adalah merawat, menuntun tumbuh kembangnya seorang anak. Kemudian, murid itu dia beratkan sebagai bulir benih yang akan ditanam. Jadi, bulir benih ini ada bermacam-macam. Ada bibit jagung, bibit coklat, bibit kacang panjang, dan sebagainya. Tugasnya guru adalah bagaimana menumbuhkan bibit-bibit ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, sekolah di sini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Tanah ini harus dibuat sekondusif mungkin. Tanahnya dibuat gembur, dibuat subur dengan menambahkan pupuk, diberi perairan agar tanahnya tetap lembab. Begitupun dengan sekolah harus dibuat senyaman mungkin untuk peserta didik kita. Nah, guru harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan agar peserta didik merasa aman dan nyaman dalam pembelajarannya. Nah, karena sejatinya pendidikan bukan sebagai ajang untuk berkompetensi. Tidak mungkin kita mengadu antara tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan tumbuhan coklat. Yang mana yang duluan yang harus eh, bisa dipanen, yang mana harganya akan lebih mahal. Nah, itu bukan tujuan dari pendidikan. Jadi, pendidikan itu tidak untuk berkompetensi, tetapi pendidikan itu sebagai wadah berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara Indonesia. Berikut adalah beberapa penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Yang pertama adalah program ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Ada ekstrakurikuler OSN dan drum band. Kemudian yang kedua, program bimbingan baca tulis Al-Quran pada kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan murid serta menciptakan nilai budi pekerti murid yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.